ada kesempatan gua masuk ke atas, kata dia gitu kan. Kebetulan itu kamar kok nggak dikunci. Mungkin si ibu lupa kali, dia bilang. Mau tau nggak apa yang gue lihat? Di situ ternyata dia ngeliat tuh banyak banget sesajen. Kenapa setiap malam itu jam 12 malam tepatnya, itu aku ngedenger ada suara orang naik ke atas tangga tapi nyeret-nyeret sapu lidi. Nah pas dia udah sampai tangga terakhir, itu kan pas banget depan pintu kamar aku, langsung dia berhenti gitu, sapu lidinya udah nggak ada suaranya lagi. Aku kaget dong, kok dia berhenti? Jangan-jangan dia depan kamar gue nih. Aku coba untuk lihat nih, karena zaman dulu kan kunci pintunya itu kan agak bolong, kuncinya tuh nggak kayak yang sekarang ya. Aku beraniin diri nih, padahal aku takut banget. Aku langsung lihat di lubang kecil itu, aku ngintip gitu. Tau nggak apa yang aku lihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang Ahaditya. Nah, malam ini gue udah kedatangan seorang narasumber yang bakal nyeritain pengalaman horornya waktu dia tinggal di kos-kosan di daerah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Udah ada di sebelah gue narasumbernya Kak Nike. Halo Kak. Halo. Kak Nike. Jadi lu bakal nyeritain nih pengalaman horor lu waktu di kosan di Pesanggerahan itu ya, daerah Pesanggerahan ya? Iya, daerah Pesanggerahan. Nah itu ada kejadian apa di situ Kak? Satu kamar kosong sih. Kamar ini tuh kosong, udah lama kosong banget, dan anak-anak kosannya itu nggak ada yang tahu itu kamar isinya apa. Dan nggak ada yang boleh tahu, nggak ada yang boleh lihat. Sampai akhirnya gue kepo ngeliat dari lubang pintu kunci itu. Oke, sampai situ aja dulu ya. Terusan. Ya itu tadi sedikit cerita nih dari Kak Nike ya. Pokoknya sahabat lonceng nih harus nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang skip. Nah Kak Nike, gue denger lu punya channel horor juga nih Kak. Ya. Itu nama channel lu apa Kak? Boleh dikasih tau nggak sama sahabat lonceng nih? Boleh. Nama channelnya Mata Nike Indigo. Oke, itu channel horor apa tuh? Penelusuran atau podcast? Iya, kita lebih ke penelusuran. Lebih ke penelusuran ya? Itu penelusuran itu maksudnya ke tempat yang kayak gimana tuh? Ke tempat-tempat angker, ke tempat-tempat yang sudah terbengkalai gitu. Oke, itu lu sama tim lu ya ke sana ya? Iya, sama tim. Setiap konten ya? Nah itu tadi channel Mata Nike Indigo dari Kak Nike ini. Pokoknya sahabat lonceng jangan lupa mampir ke channelnya, jangan lupa di subscribe juga nih. Nah yaudah nih Kak, nggak usah kelamaan lagi nih. Oke. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Iya, jadi awalnya gini, kan aku itu ada kerjaan di salah satu mall di daerah Pesanggerahan ya. Karena kalau aku pulang ke Ciledug kan itu kejauhan gitu, jadi aku putusin untuk ngekos gitu kan. Dan akhirnya aku cari-cari kosan nih di daerah Pesanggerahan kan, yang deket-deket lah ya kan dari kerjaan. Nemu lah nih kosan ini ya kan. Dari luar sih biasa aja, karena info yang didapat banyak banget anak-anak kampus yang ngekos di situ gitu kan. Nama kampus sekitar situ ya? Iya, dan akhirnya oke lah aku survei, tanya-tanya, deal ya kan, ya lumayan juga lah gitu kan. Akhirnya aku masuk ke mulai ngekos gitu kan. Mulai pindah-pindahin barang, sehari 2 hari masih aman tuh. Oke. Oh ya, aku jelasin juga, di bawah itu ada 3 kamar, 2 kamar mandi, di atas ada 5 kamar. Oh jadi kamar mandi ini kamar mandi luar? Iya, di bawah, jadi bareng-bareng tuh kamar mandi di bawah. Oke, di atas juga sama? Di atas nggak ada, iya ke bawah semua. Oke, kayak gitu kan. WC-nya di bawah ya. Dan ini sorry, tadi gua kayak kelewat, ini kejadiannya tahun berapa nih Kak? Itu tahun 2010. Tahun 2010? Iya. Oke, 2011 lah gitu. Udah lumayan lama berarti ya, udah 10 tahun lebih ya. Ada 10 tahun lebih lah. Kan udah kayak gitu, si kosan ini tuh memang kosan tua yang lantainya aja dari kayu.
tangganya pun kayu gitu kan. Tangganya kayu gitu kan. Nah udah kayak gitu, aku itu kebetulan dapat kamarnya itu di pinggiran tangga. Di pinggiran tangga gitu kan. Jadi di atas tuh ada 5 kamar, terus aku kebagiannya tuh di pinggiran tangga banget kan. Udah ya kan, singkat cerita, aku di situ udah ya beberapa hari. Nah hari ke-5 aku ngekos di situ kok ada yang aneh. Kenapa setiap malam itu jam 12 malam tepatnya, itu aku ngedenger ada suara orang naik ke atas tangga, tapi nyeret-nyeret sapu lidi. Kedengeran srek gitu ya, srek ya? Iya, bisa ngebayangin kan? Iya, srek, kayak gitu kan? Srek. Kan namanya tangganya dari kayu gitu kan, jadi udah kayak agak rapuh kan, pasti kalau jalan tuh kan kedengeran gitu kan, kayak mindik-mindik gitu kan. Nah aku bingung dong, kok malam-malam ada orang yang naik ke atas, sedangkan situ tuh perempuan semua, kos putri gitu, nggak ada cowoknya. Kok ada yang bawa sapu gitu kan, kaget. Oke dong, aku mungkin itu anak-anak kali yang lain ya. Udah gitu, oke lah, aku udah biasa tidur. Keesokan harinya sama, hal yang sama kayak gitu juga. Ada yang jalan juga, bawa sapu lidi. Aku penasaran dong. Aku tanya nih, kan dulu zamannya masih BBM-an ya kan waktu itu. Aku BBM temen aku gitu kan. Aku tanya, lu ngapain ke atas bawa sapu? Mungkin mau nyapu balkon kali ya gitu kan. Terus dia bales, enggak, gue nggak balik. Hah, seriusan lo nggak balik? Enggak. Nah, terus tadi yang bawa sapu siapa? Mungkin anak sebelah kali gitu kan. Nah, kebetulan banget kamar aku itu depan-depanan sama kamar yang kosong itu. Oke. Jadi sama-sama di pinggir tangga nih yang kosong itu juga? Enggak, jadi aku yang di pinggir tangga, dia di seberangnya. Jadi di tengah-tengah itu kayak ruang tamu gitu. Maksudnya kayak lorong gitu. Oke, ini tadi kosannya ini bukan kos yang di outdoor gitu ya berarti ya? Di dalam rumah? Dalam rumah. Jadi satu rumah gede itu kamar-kamar Betul, berarti? Oke, kayak gitu. Nah, di depan kamar yang kosong itu ada bangku kayu kayak anak sekolah SD gitu kan. Nggak tahu kenapa ditaruh di situ, depan pintunya. Dia seolah-olah kayak nutupin biar nggak ada yang masuk dalam. Kayak gitu kan. Udah tuh kan, singkat cerita lagi, si teman aku tuh bilang, nih hari ini gue nggak balik ya. Oh, oke. Gue pikir kan dia doang nggak balik, yang lain ada dong. Nah, udah gitu pas hari keberapanya lagi, itu diteror lagi sama ada yang jalan lagi. Aku penasaran dong, ini siapa sih sebenarnya? Kok malam-malam iseng banget sih, apa mau nakut-nakutin karena aku anak baru gitu kan, baru ngekos, atau emang kayak gimana kan? Habis itu aku langsung memberanikan diri untuk ngintip nih. Pokoknya gue harus lihat nih, ini orang siapa sih? Gue penasaran kan. Nah pas dia naik tuh, kan kedengeran dong, kita kan pasti udah hafal dong jalan satu tangga-tangganya itu kan. Nah pas dia udah sampai tangga terakhir, itu kan pas banget depan pintu kamar aku. Terus aku langsung, dia berhenti gitu, sapu lidinya udah nggak ada suaranya lagi. Aku kaget dong, kok dia berhenti? Jangan-jangan dia depan kamar gue nih. Duh, kalau di depan kamar gue harus kayak gimana? Gue di situ sendiri kan, apalagi gue tahu teman gue nggak balik nih gitu kan. Aku berpikir kayak gitu. Aku coba untuk lihat nih, karena zaman dulu kan kunci pintunya itu kan agak bolong, kuncinya tuh nggak kayak yang sekarang ya. Kunci zaman dulu kan kalau dicabut kuncinya bolong dong kelihatan. Iya, yang gerigi gitu depannya. Iya, betul gitu kan. Nah terus aku langsung lihat dong, aku beraniin diri nih, padahal aku takut banget. Aku langsung lihat di lubang kecil itu, aku ngintip gitu. Tau nggak apa yang aku lihat? Kuntilanak. Cewek gitu, kuntilanak. Lagi duduk di bangku yang ada di depan kamar kosong itu. Tau nggak? Aku ketika sawan, takut. Itu bener-bener aku tuh takut banget, nggak tahu harus kayak gimana. Aku langsung mundur ke belakang karena ubin lantai kamar aku kan dari papan kayu. Kedengeran dong. Aku langsung mundur, mindik-mindik ke belakang sampai ke kasur. Dan di situ aku langsung berpikir, gila kalau tuh kuntilanak masuk gimana? Gitu kan. Akhirnya untuk memastikan ngelihat lagi, dan mau tahu nggak? Dia bener-bener
depan pintu kamar. Oh, dia sambil ngeliat Anjir, gitu. iya, pas aku ngintip, itu bener-bener mukanya. Bener-bener mukanya di depan, bayangin ya. Terus aku yang baca ayat kursi, sampai muter-muter nggak ada habisnya. Situ bener-bener aku tuh gila, ya Allah, ini kok apa sih gitu kan. Aku langsung mundur, aku langsung teriak sekenceng-kencengnya, aku langsung ke kasur, tutup selimut, dah sampai situ aku nggak tahu lagi. Mungkin aku ketiduran atau gimana. Gila. Tapi yang pas lu denger itu kondisi kos lu waktu itu lagi kan temen lu lagi nggak ada ya? Iya. Jadi temen lu ini emang udah kenal sebelumnya nih ngekos Udah bareng. kenal gitu. Nah, kan, maksudnya penghuni kamar yang lain itu ada nggak sih di situ? Apalagi emang lagi kosong aja, apa emang nggak tahu gitu, sama sekali nggak tahu? Nggak ada. Kayak itu lagi sepi banget kan. Ada beberapa dong, karena 5 kamar itu yang keisi itu cuma 3, yang satu kan kosong, yang satunya lagi memang belum keisi. Jadi di atas itu cuma 3 orang nih. Iya, dan yang satu memang bilangnya nggak pulang. Yang satunya lagi, ya aku nggak tahu dia udah pulang atau belum ya kan. Nggak kenal juga kan. Di situ aku sawan, dan akhirnya atas kejadian itu aku nggak pulang ke kosan. Langsung cabut gitu? Enggak, maksudnya aku nggak pulang dulu gitu ke kosan. Aku pulang ke rumah dulu. Oke. Setelah dipikir-pikir, aku pulang ke rumah. Boros juga kan, emang kebetulan kerjaan aku memang deketnya ke kosan kan. Ya mau nggak mau aku harus pulang ke kosan lagi kan. Setelah 2 hari atau 3 hari gitu aku nggak pulang ke kosan, akhirnya aku pulang nih. Pas aku pulang ke kosan, aku kan kebetulan balik malam ya, maksudnya balik jam maghrib gitu lah kan, abis shift siang gitu, baliknya maghrib. Pas aku balik, nyampe ke kosan, kok sepi. Biasa kan rame, anak-anak baru pada pulang juga ya. Ini kok nggak ada orang gitu kan. Pas aku masuk, aku kan masuk biasanya main masuk-masuk aja kan. Pas aku masuk ke dalam, aku naik tangga, aku ngeliat ibu kosannya itu masuk ke dalam kamar kosan yang kosong. Dibuka, tapi dia nengok kanan nengok kiri gitu, kayak memastikan ada orang atau enggak. Tapi dia nggak ngeliat lu tuh? Aku diem dulu, aku ngeliatin kan. Setelah dia masuk, aku langsung buru-buru masuk kamar. Aku langsung tutupnya pelan-pelan begitu, langsung ke kamar. Terus dia di dalam itu, aku langsung denger dong, itu orang ngapain? Katanya itu kosong. Terus katanya nggak boleh masuk lah gitu, nggak boleh dimasukin. Kok dia masuk gitu kan? Penasaran tuh, aku kepo. Terus pas itu aku denger kok kayak ada suara di kamar kosong itu, kayak ada yang bunyi gedebuk-gedebuk gitu. Aku nggak tahu dia ngapain. Kayu gitu ya? Enggak, dikikis kayak orang berantem. Oh iya. Aku nggak tahu dia maksudnya entah berantem sambil kayak nyabet-nyabetin sapu lidi gitu. Terus kata aku, ini orang ngapain? Dan dia nggak tahu kalau ada aku loh di situ, dia nggak tahu loh gitu kan. Akhirnya aku ngintip dari lubang pintu kamar aku, dia keluar. Tapi dia anehnya keluar kok bawa-bawa parang. Wow. Seriusan? Dia bawa-bawa parang keluar dengan muka yang pucat. Kan dia rambutnya pendek tapi kayak agak ngembang gitu kan, serem banget. Dia langsung banting pintu itu, dikunci sama dia, terus dia langsung turun ke bawah tangga. Tapi bawa-bawa parangnya tuh digini-gini. Takut dong. Anjir nih, gue ngapain di sini? Kayak nggak beres nih kosannya gitu kan. Akhirnya turun, aku langsung BM temen aku bilang, aku ngeliat ibu kos kok masuk ke gudang itu, ke kamar kosong, tapi kok dia bawa parang, aku gituin kan. Terus dia bilang, iya nih, sorry gue nggak bilang. Ada salah satu temen aku, dia ternyata baru keluar, cabut dia hari itu juga dari kosan itu. Yang temen yang sebelumnya itu? Iya, jadi aku di atas tuh tinggal berdua. Sama nggak kenal ini? Iya, sama nggak kenal ini. Aku bilang, kok gue ditinggal? Kayak lu harus hati-hati deh. Dia ngomong gitu. Oke duh, pas aku turun lagi ke bawah, jadi aku semenjak kejadian aku ngeliat kuntilanak itu, aku tuh ngerasa takut banget. Mau mandi turun ke bawah aja tuh kayak aku mikir 2 kali. Kalau ada si ibu itu, apalagi aku ngelihat dia bawa parang. Ya kan, akhirnya aku turun, pas aku mau mandi, aku ngelihat kan dia kan kamarnya di bawah juga kan, si ibu-ibu itu. Si ibu ini di kamar ibu kosnya. Iya, ibu tuh di kamar itu. Pas aku lihat, dia tuh ngeliatin aku tuh kayak orang benci, kayak orang marah. Mungkin dia lihat kali ya aku ngapain gitu kan, kayak orang marah.
oke lah gitu kan. Aku situ takut, akhirnya aku ke atas lagi. Udah, terus aku ngedenger dia itu ngomong sendiri di bawah. Ngomong gimana tuh? Lu denger dia? Ngomongnya itu kayak baca-baca mantra gitu. Ya, kayak ngomong-ngomong ini ya, kayak baca doa tapi nggak tahu ya lo ya. Iya, baca doa tapi gitu. lu dengernya bahasa apa itu? Kayak bahasa sang sekerta gitu. Maksudnya Jawa gitu, kayak Jawa gitu. Iya, soalnya nggak ngerti juga kan karena nggak jelas kan karena papan gitu kan. Jadi suaranya agak-agak jauh gitu kan. Nggak terlalu jelas. Singkat cerita lagi, pas aku pulang dari kerjaan, aku itu ngeliat si ibu itu dari kamarnya keluar, bawa bungkusan itu ke belakang. Belakang itu tempat kayak nyuci baju gitu, kayak kebun gitu lah kan. Aku lihat, terus aku ikutin dia ternyata lagi ngegali tanah. Tanah di belakang itu ya? Iya, dan dia gitu? itu ngubur sesuatu yang dikresek itu, tapi aku nggak tahu itu apa. Nggak tahu. Dan ya oke lah, mungkin aku pikir itu bangkai kucing, tapi di situ nggak ada kucing. Itu hati tuh udah mulai curiga banget. Ya, maksudnya udah bener-bener paniknya yang dari ada orang yang bawa naik ke atas bawa sapu lidi, yang aku ngelihat kuntilanak, terus lagi aku ngelihat dia bawa parang, sampai akhirnya aku ngelihat dia bawa kantong kresek itu ya? kantong kresek dan dikubur di situ. Itu waktu itu lagi ngumpet di mana tuh? Dia nggak tahu ya? Kan posisinya dia lost gitu, jadi pintu masuk ruang tamu kanan kiri kamar, lurus gitu kamar mandi, langsung ke sononya pintu belakang. Jadi lost banget, jadi kelihatan gitu. Nah, aku berdiri di dekat kamar mandi karena aku speak ke kamar mandi kan. Terus aku lihat gini, kok si ibu itu bawa kantong kresek, terus dia nggali gitu, terus langsung ditaruh tanam gitu itu untuk kreseknya. Dan itu nggak tahu apa, curiga banget sumpah. Itu apaan? Terus abis kayak gitu, pas aku ngelihat si ibu ini bawa kantong kresek yang dia kuburin, terus makin penasaran tuh itu apaan tuh isinya kan. Aku tuh bener-bener gremet banget ya kan, pengen nanya langsung takut dia tersinggung ya kan, pengen aku tegur langsung juga nggak enak kan. Akhirnya udah tuh aku cuma cerita sama anak-anak lain. Yang di bawah apa yang di atas? Yang di atas nih. Yang di atas cuma satu nih? Iya, aku cerita sama dia nih. Terus dia bilang, mungkin tuh bangkai kucing kali, tikus kali, kan mana ada kucing. Iya juga sih. Akhirnya kita berdua tuh curiga nih ya kan, apa jangan-jangan dia agak melenceng atau gimana gitu kan. Akhirnya udah selesai kayak gitu, kita berinisiatif untuk ngobrol sama yang anak bawah nih. Pas ngobrol sama anak bawah, oke, nanti kita coba cari tahu gitu kan. Udah tuh dari situ kok ada lagi nih kejadian aneh. Semenjak aku nyaksiin si ibu itu keluar dari si kamar kosong itu sampai dia nguburin sesuatu itu, ada yang neror aku nih. Tiap malam kan kamar aku itu kan ada jendela gitu kan. Jendelanya itu ke bawah itu garasi. Jadi ke bawah itu langsung garasi gitu kan. Aku setiap malam tuh denger suara-suara kuntilanak itu. Dengar suara cewek gitu ya? Iya, suara-suara cewek lagi ngerintih nangis gitu di bawah. Di garasi? Di garasi itu kan. Yang bikin aku tuh tidur nggak nyenyak. Kayak rep-repan juga. Tapi penghuni lain denger nggak? Apa cuman lu doang waktu itu? Nah itu doang. Cuman aku doang. Yang lain tuh nggak ada yang, masa sih gue nggak denger kok kayak gitu. Dan berarti tuh sasarannya aku dong gitu kan. Kok aku doang yang denger gitu kan. Habis selesai kayak gitu, setiap malam tuh aku kayak rep-repan. Kayak misalnya kayak ada yang nyamperin, tau-tau ada di samping aku, padahal mah nggak ada gitu kan, kayak halusinasi aja. Jadi akunya kayak orang takut gitu, kayak orang disuruh pindah dari situ, nggak dibikin nggak betah di situ kan. Akhirnya satu persatu kan, yang satu udah pindah tuh kan, tinggal yang satu, kata si Eka, udah deh gue pindah aja, gue juga nggak betah denger cerita dari lu, takutnya kena gue, kata yang gitu. Di atas nih, yang di atas ini. Akhirnya dia nggak lama juga dia pindah. Aku sendiri dong, aku takut dong, mau nggak mau aku pindah. Nah tunggu, ini
sorry ya, ini lu selama dari awal lu yang ngeliat kuntilanak itu kejadian pertama. Dari awal lu ngekos nih sampai yang sekarang si Eka ini pindah, itu udah berapa lama? Apanya? Udah berapa lama tinggal situ? Totalnya di situ udah bentar kok, baru 2 bulan. Baru 2 bulan ya? Iya, karena udah digangguin macem-macem kegiatan di situ. Nggak, gue kira tadi tuh yang timeline-nya tuh yang jauh-jauh gitu, yang jaraknya jauh-jauh kayak seminggu sekali kejadiannya atau nggak 2 minggu sekali. Ternyata enggak ya, seminggu bisa 2 kali, bisa berapa kali? Iya, sampai pokoknya dihitung-hitung 2 bulan aku tinggal di situ. Akhirnya aku pindah karena aku udah nggak kuat. Sumpah bener itu nggak kuat. Karena aku mikirnya udah kemana-mana. Takutnya kalau aku sendiri di situ tiba-tiba si ibu itu datang bawa-bawa parang gimana, ya kan? Akhirnya udah tuh aku pindah. Nggak lama dari aku keluar dari kosan itu, teman aku yang di bawah, si Rita ini, ceritalah ke aku. Aku tanya, kok tumben ada BM aku kenapa? Gitu. Karena memang jarang ngomong, jarang ketemu juga karena dia kan sibuk sama kuliahnya ya. Akhirnya dia cerita, dia bilang ke aku, lu mau tahu nggak apa yang gue temuin di kamar kosong di atas? Ini lu udah pindah nih posisinya? Iya, posisinya aku udah pindah. Aku bilang, kok lu nggak bilang sih kalau emang mau masuk, kan gue pengen tahu juga. Aku gituin kan. Ada kesempatan gue masuk ke atas, kata dia gitu kan. Kebetulan itu kamar kok nggak dikunci. Mungkin si ibu lupa kali, dia bilang. Emang si ibu kemana? Ibunya lagi pergi ke Jakarta. Oh, seriusan? Terus lu lihat apa? Mau tau nggak apa yang gue lihat? Di situ ternyata dia ngeliat tuh banyak banget sesajen. Di dalam ruangan itu? Ya. Dan di situ banyak foto-foto anak kos. Hah? Seriusan? Foto lu juga termasuk? Ada di situ. Dia dapat dari mana? Nggak tahu. Jadi ya mungkin dia ngambil dari dulu kan zamannya Facebook atau gimana kali ya. Oke. Dari yang pertama tinggal di situ dijejerin foto-fotonya tuh banyak, dan itu kan memang cewek semua kan. Banyak banget di situ foto dijejerin. Ada kayak maaf ya, kayak apa sih? Kayak dupa gitu. Ya kan? Terus ada, dia memang non muslim ya. Kayak ada gitulah ya kan, barang-barang gitu. Nah, ada sesajen gitu, ada kayak kemenyan-kemenyan gitu, dibakar-bakar gitu. Dan satu itu foto kecoret. Kayak disilang gitu. Nah, foto aku ini yang paling terakhir, enggak belum kecoret. Ada 2 orang yang belum kecoret, yang lain udah pada kecoret. Di situ si Rita itu langsung bener-bener dia nangis karena mukanya dia udah kecoret. Dia nangis, akhirnya dia buru-buru turun dan sebelum turun tuh dia ngacakin semua dia cakin gitu, diberantakin gitu, dan dia langsung nggak ada pamit, nggak ada apa-apa, dia langsung kemasin barang dan pulang ke rumah orang tuanya. Karena dia takut. Nah, terus dia bilang di situ gue nggak pamitan ke si ibu kosnya, gue langsung kabur karena gue takut. Ini maksudnya apaan gitu kan. Tadinya mau dilaporin ke pihak berwajib kan, cuman karena balik lagi mungkin nggak ada bukti yang kuat kan, itu punya siapa atau gimana nya kan kita nggak tahu, jadi akhirnya nggak gitu kan. Akhirnya dia cuman pulang. Kan kalau kayak gitu apa berarti? Ternyata pas dia nanya ke orang pintar, itu pesugihan. Oke, pesugihan apa nih kalau lu ada nggak lu nyari tahu tuh? Aku nggak cari tahu. Nggak tahu ya, tapi ya pesugihan apa? Ya? Yang jelas itu ritual pesugihan gitu. Jadi si anak-anak kos ini kan karena masih gadis semua. Oke. Bisa jadi si kuntilanak itu mungkin. Di situ gue bener-bener beruntung banget bisa keluar dari kosan itu. Gila, gue emosi beneran, sumpah. Itu bener-bener banget. Akhirnya bisa banget, alhamdulillah banget bisa keluar dari situ. Coba kalau nggak, mungkin nggak ada di sini. Iya. Seriusan. Tapi yang si temen lo Rita itu udah kecoret ya? Nah itu dia. Maksudnya apa ya?
nggak tahu. Mungkin dia target berikutnya kali. Jadi udah dicoret dulu. Tapi mungkin dia imannya kuat jadi nggak kena gitu. Dan temen lu yang sebelumnya yang pertama kenal sama lu yang sebelum lu ngekos itu dan itu udah kenal sama lu, itu ada nggak di foto? Ada, kecoret dan dia sakit. Juga? Dia sakit? Iya. Ternyata dia sakit, makanya dia pulang. Oke. Tapi nggak kenapa-napa ya? Sekarang sih denger cerita ya, alhamdulillah sih nggak apa-apa. Cuman ya dia sakit-sakitan terus. Sakit-sakitan terus? Iya. Makanya, kenapa ya? Aneh banget ya? nah denger cerita lagi, infonya yang belum lama nih, si ibu-ibu itu ternyata udah almarhum. Oh, udah meninggal. Iya. Ini lu info dari mana dapetnya? Ada dari teman. Oke. Lu masih berhubungan baik ya sama teman-teman lu ini? Masih, karena kita sering ceritain dia gitu kan, maksudnya alhamdulillah banget gitu kan kalau kita kalau sampai bener-bener kita mencuek gitu sama suara-suara kayak gitu, mungkin kita masih di situ dan kita nggak tahu gitu kan kita kayak gimana, karena kita ngerasa terganggunya bener-bener intensnya kuat banget, jadi akhirnya kita ngerasa itu udah keganggu, ya akhirnya kita pergi. Oke, tapi dari tadi gue dapet cerita nih dari lu nih yang ngalamin. Kalau yang teman-teman lu alamin selain si Rita ini, ada nggak kejadian apa? Ada satu teman si Eka ini, memang yang deket sama gue ini yang aku BBM-an itu, dia memang cerita dia tuh awalnya dia tuh nggak percaya gitu kan, karena sebelum aku masuk dia nggak percaya, itu mungkin orang kali ya. Dan dia ngerasa pas aku cerita, oh ternyata si Nika juga digangguin. Dipikir dia tuh, oh mungkin anak-anak yang iseng aja gitu kan, yang sengaja setiap ada anak baru digituin biar nggak betah gitu kan. Tapi dia nggak berani ngomong gitu kan, takutnya dia dibilang kayak gimana gitu kan. Akhirnya aku yang cerita gitu, karena aku memang ngeliat langsung dari lubang pintu. Kalau si Eka itu kan kamarnya memang agak jauh dari anak tangga, dia kesini keliling gitu, dia di sininya. Kalau aku kan pas ada pada depan-depanan sama kamar kosong itu, jadi aku tahu tuh aktivitas di dalam tuh kayak gimana gitu kan. Sering bunyi-bunyi, sering gedebuk-gedebuk apa gitu, padahal nggak ada orangnya gitu kan. Makanya dia cerita, akhirnya dia ngomong, iya gue juga selama ini digangguin, sampai-sampai gue nggak berani pulang malam. Kalau pulang gue kemalaman, lebih baik gue nginep di rumah mama gue, kata dia ngomong gitu. Terus aku bilang, kenapa lo gak cerita dari awal? Kalau tau gini kan kita biar sama-sama tegur si ibunya, tapi dia gak berani. Kayak gitu. Kayak emosi banget. Sampai sekarang masih inget nih lo kejadian ini. Ya gitu, yang paling gak habis pikir tuh kenapa itu kuntilanak kok ada di depan muka gitu kan. Itu benar-benar serem banget gitu, yang matanya itu merah sampai gimana sih, yang kayak darah-darahnya gitu. Itu sumpah deh. Nah, ini berarti dari cerita lu terakhir endingnya lu udah alhamdulillah pindah ya? Alhamdulillah banget nih. Alhamdulillah banget, sumpah. Dan ibu kosnya ini latar belakang gimana nih yang lu lihat? Apakah dia emang tinggal sendiri? Apakah ada suaminya? Apakah ada anak? Dia tinggal sendiri. Dia tuh perawan tua, maaf. Oke. Lu nggak pernah lihat keluarganya berarti? Enggak. Anaknya pun sekalipun nggak pernah? Enggak. Dan dia sendiri di situ. Lu tuh pertama kali ngekos itu, dia nih gimana? Baik kah apa gimana? Kalau lu kan biasanya kalau mau ngekos nih udah ketemu ibu kosnya, tapi ibu kosnya judes gitu kan bete juga kan? Iya benar. Tapi pertama kali lu ngekos itu gimana? Iya, awalnya tuh dia emang tampangnya cuek ya. Jadi datar banget mukanya, cuman dibilang, "Bu, saya mau ngekos, ada kamar kosong." Oh, ada satu. Gitu dengan mukanya tuh. Di situ sih memang karena mau nggak mau ya kan, dapat nyari kosan susah lah waktu itu kan. Akhirnya ya udahlah mau nggak mau ya, walaupun orangnya udah mencurigai nih gitu kan. Ada satu kata dia gitu, oh oke Bu, makasih, harusnya kan dianterin, ini enggak, di situ ya di tetangga, nih kuncinya gitu. Tapi mukanya datar banget. Oke, gitu. Dulu zaman 2010-2011 ini belum hype foto-foto ya. Jadi kalau yang si Rita itu mungkin kalau sekarang nih, zaman sekarang udah pasti divideoin sama dia. Betul, pasti viral. Iya. Karena zaman dulu, sumpah gue ngerasain emang zaman dulu tuh kita nggak ada kepikiran buat ada apa-apa ngambil momen, nggak ada. Nggak ada, nggak 2010, kepikiran. 2011 tuh nggak ada. Masih HP BBM. Iya, masih HP BBM. BB Gemini dulu ya, iya, kecil. BB Gemini gitu. Upgrade ke Strom. Strom. Masih pakai BB. Hah? Dulu itu 250.
Iya. Zaman dulu emang segitu. 250.000. Zaman dulu loh. Ada yang 3,5. Wow, dulu 600 udah mewah banget, Pak. Iya. Dulu mah. Dulu 800 pakai AC. Wah, dulu Iya. 800 dapat ini kolam renang. Serius? Kosannya ini ada diletaknya di mana? Di Kaflingan kah? Apakah di komplek? Apa di pinggir jalan raya gede? Enggak, dia di masuk gang gitu, jadi kayak perkampungan memang. Kafling ya berarti Iya, ya. Tapi keluar gang itu udah jalan, Jalan raya raya, gede. jalan raya Pesanggerahan besar. Oke. Baru Gang kebayang itu. gua. Jadi masuk gang dulu, baru ada. Iya, tapi sebelum masuk gang itu emang tahu kan kali Pesanggerahan itu yang sering buat banyak mayat, Nah, ya kan di situ. oke. Itu dia. Jadi kosannya ada di daerah itu ya. Moga sahabat lonceng kebayang ya kosannya. Jadi masuk ke gang dulu. Terus bentuknya rumah ya, rumah Iya, itu satu. rumah tua itu. Jadi kalau dari luar berarti nggak kayak kelihatan kos-kosan dong harusnya. Kayak rumah aja. Iya, Nah, itu dia yang Kayak bahaya rumah. tuh. dia kayak rumah tua gitu. Nah, jadi kan dari luar nggak kelihatan Nggak kos-kosan. kelihatan. Emang ada yang kayak gitu? Ada. Oke Mbak Nika, ini ada pesan-pesan nggak nih buat sahabat lonceng nih di rumah nih? Ada sih pesan. Oke. Untuk sahabat lonceng dimanapun berada ya kan, kalau mau cari kosan itu dilihat dulu latar belakangnya, asal usulnya itu tanahnya, bangunannya, yang punyanya siapa. Karena apa ya, nyari kosan itu nggak sembarangan. Yang punya kosan itu bangun kosan itu asal bangun aja, kebanyakan kayak gitu. Jadi kita harus tahu, karena kosan itu kan rumah kedua rumah kita. Jadi harus kita cari yang nyaman untuk diri kita juga gitu kan, biar nggak terjadi sesuatu hal yang aku alamin beberapa tahun lalu. Gitu sih. Bener sih pesan-pesan dari Mbak Nika ya. Jadi sahabat lonceng, dari semua cerita horor ambil baiknya, buang buruknya ya. Betul. Dan pokoknya jangan lupa nih mampir ke channelnya Mata Nika Indigo, bantu di subscribe juga di situ, dan banyak video-video penelusuran seru lainnya di situ, jangan lupa ditonton ya. Oke, Mbak Nika, thank you banget nih udah cerita-cerita di Lonceng Misteri. Thank you ya, jangan kapok. Sama-sama. Nanti ajak sini buat cerita temen yang lain nih. Oke, siap. Apalagi Mbak siapa? Mbak Rita dan Mbak Eka. Mbak Eka ini Oke, ya. siap. Kalau bisa ajak tuh, siapa tahu kan Nanti seru kita tuh, cerita ada part bareng. 2-nya ya. Ada part 2-nya seru. Ada part ya? 2-nya nanti. Kalau bisa ya. Nah, oke. Akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Mbak Nika dari Mata Nika Indigo izin pamit. Bye-bye.